Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain wa ba'du. Yang saya hormati, yang saya muliakan jamaah sekalian rahimakumullah, as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini tidak terasa kita sudah masuk puasa hari yang ke-13. Perasaan baru kemarin kita ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ntar malam udah terawih ke-14. Udah setengah Ramadan. Mudah-mudahan semua amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ibadah itu harusnya memberikan dampak. Harusnya ada perubahan. Salat contohnya. Salat itu kata Quran, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu seharusnya mencegah kita daripada perbuatan keji dan munkar. Sampai Rasulullah mengatakan, man lam tantahi sholatuhu anil fahsya' wal munkar fala sholata lahu. Siapa orang yang salatnya tidak mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar, dia belum salat, kata Nabi. Karena teorinya sholat bisa mencegah daripada perbuatan keji. Dan Ustadz, teman saya sholat tapi dia maksiat juga. Yang salah bukan teorinya, sholatnya hadirin. Dibenerin. Kayak gini, sedia payung sebelum hujan. Kalau hujan pakai payung nggak basah. Kok dia basah Pak Ustadz pakai payung? Oh ternyata payungnya bolong-bolong hadirin. Ya, enggak Pak Ustadz, payungnya bagus. Ternyata payungnya kecilan hadirin. Payung topeng monyet yang dipakai yang kecil banget. Pantesan gitu. Jadi teorinya benar nggak? Benar, cuman prakteknya salah gitu. Zakat juga begitu, harus merubah. Zakat itu memberdayakan. Hari ini kita berikan zakat, nah, yang menerima namanya mustahik. Ntar lama-lama dia diajarin usaha, dibimbing, lama-lama naik level jadi mukafi, orang yang berkecukupan. Ntar dibimbing, lama-lama dia naik level lagi jadi muzaki, orang yang bayar zakat. Mukafi itu bahwa bayar zakat belum bisa, tapi udah cukup buat dirinya sendiri. Saya punya usaha, Pak Ustadz, bayar zakat belum bisa saya. Cuman buat kebutuhan udah cukup, namanya mukafi. Level yang paling bawah apa namanya? Mustahik. Menerima zakat ya, berhak. Naik level jadi mukafi, naik level jadi muzaki. Zakat tuh harusnya merubah. Puasa juga sama, harusnya merubah kita. Apakah perubahannya? La'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Gimana menjabarkannya begini? Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa sifat kekurangan kita. Katakanlah sifat buruk yang kita punya. Nanti ingin dirubah oleh Ramadan. Contoh yang pertama, manusia itu sifatnya lemah. Ada ayat, wa khuliqal insanu dha'ifa. Ada nggak tuh? Manusia diciptakan sifatnya apaan? Lemah, hadirin. Lemah fisiknya, lemah mentalnya. Kita dengan berpuasa dilatih, dididik, dirubah jadi orang yang kuat. Contoh nih, kita kalau nggak puasa gampang lapar hadirin, betul nggak? Kita kalau lagi nggak puasa dikit-dikit makan, dikit makan. Kita nyarap jam 6, nyarap jam 7 tadi pagi. Lagi nggak puasa semuanya nih. Kita makan siang terlambat jam 2, jam 3, kita marah, lapar banget lagi nih. Ya, hadirin. Tadi pagi baru nyarap lontong doang 3 lagi sama bakwan 4, sama mis mangkok, nggak makan nasi lagi gua gitu. Makan siang terlambat kita marah ya. Kita kalau lagi nggak puasa nggak tahan lapar, nggak tahan aus, nggak tahan godaan, nggak tahan emosi, marah-marah mulu. Pas puasa jadi orang yang kuat hadirin. Kita sanggup nggak makan 14 jam. Dari jam 4 pagi sampai zuhur, asar, sampai maghrib hadirin. Ya nggak tuh? Kalau nggak puasa nggak kuat ya. Contoh nih, ada kawan kita hobinya ngerokok, ya kan? Pak Ustadz, saya tuh kalau nggak ngerokok 4 jam, Pak Ustadz, 3 jam, 4 jam, mulut asem banget, Pak Ustadz. Nggak tahan ya, Pak Ustadz. Saya mendingan berantem, Pak Ustadz. Wah, elah, ya nggak ada. Daripada ngerokok, pahit saya, Pak Ustadz. Pas dia puasa, nggak ngerokok, dari jam 4 pagi sampai maghrib, 14 jam. Kuat nggak, Dirin? Kuat, Dirin, bisa. Kalau nggak puasa, nggak bisa. Ternyata puasa, didik kita jadi orang yang kuat, Dirin. Sering saya bilang berkali-kali, mumpung Ramadan nih, yang masih hobi ngerokok, rokoknya ganti dah mau kurma, ya nggak, Dirin?
Ada yang bilang udah saya coba Pak Ustadz, kagak nyala Pak Ustadz. Gitu kan. On, nah, ya. Dimakan Pak, kormanya bukan taruh di bibir disundut tuh kan. Korma taruh di bibir disundut kagak nyala, hadirin. Ya, enggak. Udah saya coba kagak nyala Pak Ustadz. Kalau nggak puasa kita lemah, betul nggak hadirin? Coba dah kita kalau nggak puasa dikit-dikit lapar, haus, tahan emosi, ya kan? Pas lagi puasa nggak makan, nggak minum, nahan amarah hadirin tuh, kuat kita hadirin gitu. Aslinya kita apa? Lemah. Pas Ramadan siang kita puasa, malam kita terawih, ya nggak? Tengah malam kita bangun sahur hadirin. Besoknya kerja seperti biasa, ya nggak tuh? Ya kan? Bahkan kadang-kadang ibu-ibu lebih kuat dibandingkan kita. Bapak-bapak bangun sahur jam berapa? Setengah 4. Ibu-ibu jam berapa, Bu? Jam 4, Bu. Jam berapa, Bu? Jam 2 ibu-ibu hadirin. Ya kan? Jam 3 dia udah bangun setengah 3 hadirin. Ibu-ibu ini lagi buka mikirin sahur. Lagi sahur mikirin buka. Lagi sahur nih, besok buka sama apaan? Ya kan? Ya nggak, Bu? Lagi sahur, besok buka sama apaan? Lagi buka, ntar malam, sahur sama apaan? Dia nanya mulu. Pas keluar itu lagi. Keluar dadar sama mie rebus. Dia nanya mulu hadirin, ntar makan, makan. Kata anaknya, ibu nenye. Berteje-teje. Sebenarnya nanya doang hadirin. Kita setengah 4, ibu-ibu istri kita jam 2, setengah 3 hadirin. Ternyata kita bisa hidup dengan hanya tidur 3 jam seharian. Kita bisa hidup tiap hari puasa, tiap malam terawih, tiap malam kita bangun sahur hadirin tuh. Makan kurang. Kita hidup nggak mati hadirin. Ingat. Hanya kita bisa, kita nggak mati hadirin. Tiap hari kita puasa kagak mati ya. Ingat. Tiap malam kita bangun, ternyata tidur kurang segala macam. Puasa membuat kita jadi orang yang kuat hadirin. Jadi tahan lapar, tahan aus, tahan emosi. Bahkan jangan yang haram, yang halal kita tinggal hadirin. Istri kita halal nggak? Kita tinggalin hadirin. Ya kan? Kan puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, siang-siang nggak boleh berhubungan suami istri. Ada yang nanya, Ustadz, gimana kalau bercumbu Ustadz? Bermesra-mesraan, boleh gak? Gitu. Kemarin saya share di Instagram, ada ibu nanya, Ustadz, saya bilang gini dah Bu, ntar takutnya keterusan. Mendingan jangan dah. Kan bermesra-mesraan, mohon maaf, siapa tahu syahwatnya hadirin. Saya bilang gini aja, kalau suami mulai pegang-pegang tangan, ibu teriak aja, jangan. Kalau suami berani nyium, teriak aja, berhenti. Suami saya tak, dia megang tangan langsung nyium tak. Saya teriak aja dah, jangan berhenti. Karena batal hadirin. Suami saya langsung orangnya tak, pegangan langsung nyium. Saya teriaknya kencang banget, jangan berhenti. Ibu, suami kerja di mana? Di Capital Place, Pak Ustaz. Jadi puasa itu bikin kita kuat hadirin, ya enggak? Ternyata kan kita coba kalau nggak Ramadan, mana bisa puasa? Jangan kan setiap hari. Senin Kamis kagak kuat hadirin. Ingat, Senin Kamis udah puasa, bangun malam, terawih, hadirnya nggak tuh? Kita di Ramadan dilatih tuh fisik jadi kuat. Kita biasa bangun malam hadirin. Dan nggak sakit hadirin, alhamdulillah ya. Ya kan, Bapak tiap malam bangun jam 4, setengah 4 ya, jam 3. Tadi pagi kita bangun hadirin. Mungkin ada di antara Bapak yang sampai sekarang belum tidur habis subuh. Ya nggak, habis subuh berangkat kerja kan? Sampai sekarang belum tidur. Saya nggak tahu kalau di kantor kan. Di sini ada nih yang tidur nih. Nggak tahu kalau di kantor kan gitu. Aslinya kita apaan? Lemah. Ramadan membuat kita jadi orang yang kedua, sifat kekurangan kita, kata Quran nih, manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Terburu-buru. Ramadan mengubah kita jadi orang yang sabar. Di Quran Allah mengatakan, wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu sifatnya tergesa-gesa, terburu-buru. Ada ayat lain, wa khuliqal insanu min ajal. Manusia itu sifatnya apaan? Terburu-buru hadirin. Ya kan? Ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar. Cepat bagus nggak hadirin? Bagus. Terburu-buru jangan ya. Gitu tuh. Beda nggak cepat dengan terburu-buru? Beda hadirin. Bapak saya tanya semuanya. Bapak kalau sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Ragu-ragu jawabnya. Sholat Jumat lebih senang khotib yang lama apa cepat? Sama saya juga hadirin. Ya. Ngapain khotbah lama-lama? Ini pengalaman pribadi ya, saya nggak tahu di sini. Hari ini hampir semua masjid di podium tuh ada tulisan khotbah paling lama 15 menit. Tahu nggak kenapa tulisan hadirin? Hari ini banyak khotib yang kelamaan. Kan oratornya nggak tuh. Dulu kan khotib baca hadirin.
Sekarang kan khotib sekarang ini orator, pinter ngomong. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khutbah yang singkat ini judulnya 35 sifat seorang muslim. Jamaah tidur hadirin, ya nggak tuh? Tidur. Pas dia melek yang ke-7. Saya baru 7 dia tidur. Udah 4 kali mendusin nggak bisa habis. Akhirnya ditulis nggak di podium? Khutbah maksimal 4 menit. Ada kecil tuh. Kelamaan nggak diundang lagi. Cek. Nah, ada tuh. Ada gambar danger itu danger. Cepat bagus nggak cepat? Terburu-buru jangan hadirin. Bapak saya tanya lagi, Bu. Ibu lebih seneng terawih imam yang lama apa cepat? Ragu-ragu kali ibu. Bapak saya tanya, lebih senang imam yang lama apa cepat? Cepat hadirin. Nabi yang ngajarin. Nabi Muhammad itu kana Rasulullah atwalun nasi sholatan li nafsihi. Nabi kalau sholat sendirian, orang yang sholatnya paling lama. Kalau sendirian. Kan kata istrinya Aisyah, Nabi kalau qiyamul lail, saking lamanya berdiri sampai kakinya enggak merah-merah dia tuh, ya kan? Kalau memimpin jamaah, Nabi orang yang paling cepat sholatnya. Nabi menegur sahabat Muaz, jadi imam kelamaan. Wahai Muaz, afattanun antai Muaz, antum ingin menimbulkan fitnah wahai Muaz. Kalau jadi imam jangan lama-lama. Terutama di tempat umum hadirin. Ya kan mesti tempat umum ya. Di bandara jarang orang mau berjamaah hadirin. Semua orang pengen buru-buru. Kadang kita ajak, Pak, jawab Pak. Enggak Pak, saya sendiri aja. Saya sering tuh di bandara kadang ngajak orang. Enggak. Karena orang pengen, mungkin dia pernah punya pengalaman kali di bandara imamnya sama imam begitu waladhdallin amin baca Al-Baqarah alif lam mim. Ya elah kata makmum. Enggak. Makmum akhirnya mundur dah, gue semahin aja dah. Imam langsung Allahu Akbar. Makmum di prank aja kan. Itu cuma satu ayat ya kan. Makmum udah mundur, gue mundur aja dah. Tiba-tiba lah ruku imam, ya enggak, dimaju lagi. Jadi kalau sholat berjamaah jangan lama-lama. Ustadz ini kalau mau sholat sendirian hadirin silahkan lama terserah gitu maksudnya. Saya memahami kenapa orang tua zaman dulu terawih itu baca alah kumut. Biar semua orang bisa terawih hadirin. Kalau yang mau 1 juz silahkan sendirian hadirin. Ya enggak? Boleh enggak sekali terawih 3 juz hadirin? Kecuali masjidnya udah siap. Sekarang banyak masjid yang terawih 1 juz bagus hadirin. Saya senang juga. Tapi jangan dipaksain maksud saya. Gara-gara dipaksain jamaah berkurang, ada nggak tuh? Ya kan? Artinya kalau sholat sendirian boleh nggak lama? Boleh, bebas hadirin. Cepat itu bagus, terburu-buru. Ramadan ngajarin jangan terburu-buru. Maghrib jam 6. Jam 6 kurang 5, boleh nggak minum? Kenapa nggak boleh? Belum waktunya. Jadi Ramadan ngajarin kalau belum waktunya jangan. Sifat kita terburu-buru, pengen sukses sebelum waktunya. Yang hadirin tuh. Insya Allah kita sukses pada waktunya hadirin. Ya, kita punya cita-cita, karir, segala macam, punya masalah. Insya Allah selesai pada waktunya. Cuma kita kadang-kadang nggak sabar, buru-buru hadirin, buru-buru, ya kan? Ustadz, bukankah cepat itu baik? Benar. Contoh orang meninggal dunia, segera diurus. Kata Nabi kalau bisa mayat jangan nginep, jangan sampai dinginapkan gitu. Kalau bisa meninggal pagi, siang dimakamin. Meninggal siang, sore gitu. Jangan sampai nginep di rumahnya. Tapi jangan terburu-buru. Orang meninggal 4 perkara. Diapain? Mandiin. Kafani. Sholatin. Kuburin. Berapa perkara? Tapi yang paling penting, pastikan kalau dia udah meninggal hadirin. Ini yang paling penting. Lo kadang-kadang ada juga berita kan, orang pingsan dikuburin. Jadi, ini orang Betawi di Mampang ini kaya raya, kontrakannya banyak. Yang umurnya panjang hadirin. Udah sakit, baik lagi. Sakit, baik. Anaknya kagak sabar hadirin. Bapaknya pingsan, dimandiin. Bapaknya bangun, apa-apaan nih? Bukan mati, beh. Kurang ajar. Durhaka lu. Mati kali, beh. Kata Ustadz, segerain, beh. Durhaka lu. Bapak kalau gotong jenazah, nih orang gotong jenazah. Jalannya santai apa disegerakan? Gerakan hadirin. Kalau gotong jenazah. Ingat, tapi jangan terburu, lari, ya enggak, mayat jatuh. Yang sama di pohonan, sinetron azab tuh. Ya enggak, terburu-buru. Nih, mohon maaf nih ya. Kebiasaan kita hadirin, kalau bawa rombongan jenazah, ada nggak rombongan jenazah jalanan nih? Kita tuh hadirin, kalau udah megang bendera kuning,
Semua orang digebrak-gebrakin hadirin. Stop Pak, stop, stop, stop. Ada apaan Bang? Ada mayat katanya. Mana Bang? Di Lebak Bulus. Masih jauh hadirin. Mau lari tuh mayat, tega. Ustadz, kan disegerakan. Iya bener. Bapak kalau lagi jalan nih, lagi jalan. Ada jenazah lewat. Kita minggir hadirin. Silakan dia duluan. Tapi jangan terburu. Sifat kita terburu-buru hadirin. Ramadan ngajarin sabar nih hadis Nabi. Kata Nabi, manis ta'jala syai'a qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa orang bersenang-senang sebelum waktunya, saat waktu senang-senang datang, dia tidak bisa senang-senang lagi. Contoh ada anak nih, dia nggak puasa, asar dia makan asar. Kata ibunya, tahan ya nak. Dia nggak tahan hadirin. Asar dia makan. Begitu maghrib orang pada buka, dia suruh ngapain? Kamu sono lagi depan jagain warung. Kok saya nggak makan bu? Lu udah makan tadi asar. Ya hadirin, begitu orang makan suruh ngapain dia? Gitu hadirin tuh. Ya, enggak? Tahu nggak lampu senter? Lampu senter hadirin. Pakai baterai tuh. Ya. Kan lampu senter makanya malam hadirin ya. Ini siang-siang dipakai. Matahari di senter hadirin. Ini lampu neon nih di senter. Kurang kerjaan hadirin. Begitu malam tiba, lampu senter udah soak hadirin. Apa sebabnya? Siang-siang dimainin mulu. Sekarang banyak nih anak muda belum nikah. Lampu senter dimainin mulu hadirinnya kan. Ya kan, ayam, kambing di senter, tembok hadirinnya kan. Senter hadirin. Begitu nikah hadirin, derdet begitu ya. Hah? Udah soak hadirin. Nah, sekarang banyak nih pengantin-pengantin baru minum obat kuat. Ada nggak hadirin? Masih muda hadirin. Apa sebabnya? Siang-siang mainin baterai mulu. Ya enggak? Apa jadi senter hadirin? Ya enggak? Apa jadi center yang akhirnya begitu nikah tenaga habis kan nih. Bapak pengalaman ya. Apa sebabnya siang-siang itu baterai dimainin mulu hadirin. Sama yang senang-senang sebelum waktunya, ketika waktu datang udah nggak bisa senang-senang lagi. Ramadan ngajarin itu tuh. Sekarang kalau kita rasa lapar, sabar. Entar juga maghrib hilang laparnya. Betul nggak? Kalau sekarang kita aus, tunggu sebentar. Entar juga maghrib, hilang ausnya. Al-waktu juz'un minal ilaj. Waktu bagian dari solusi. Banyak masalah kita perlu waktu untuk selesai. Begini ada ungkapan. Innaman nasru sabru sa'atin. Kemenangan adalah kesabaran yang sebentar aja. Kalau kita mau sabar sebentar, kita menang hadirin. Cuman kadang kita nggak sabar. Gitu. Ada cerita Sayyidina Ali, dia ke masjid. Dia bawa keledai, naik keledai. Ada orang jaga depan masjid, dititipin. Begitu dia pulang selesai sholat, dia lihat keledainya kan pakai pelana ya. Pelananya hilang hadirin. Diambil sama yang jaga. Rencana Sayyidina Ali, dia habis sembahyang, dia mengupain tuh orang 10 dirham gitu, jagain keledainya. Pas dia keluar, udah nggak ada tuh orang. Pelana, keledai dia pengen dicolong sama yang jagain. Nah dia ke pasar dah, pengen beli pelana yang baru. Begitu ke pasar, ternyata ada tuh punya dia tuh, dijual di pasar. Akhirnya dibayarin lagi tuh 10 dinar, 10 dirham maaf. Dia berkata, kalau orang tadi itu sabar, dia akan mendapatkan 10 dirham dengan cara yang halal hadirin. Karena nggak sabar, dia mendapatkan cara yang haram hadirin. Gitu. Sama orang pacaran belum nikah udah begitu duluan hadirin. Coba kok dia sabar hadirin, ntar halal ya. Karena pacaran hadirin nih, anak-anak kecil ya, anak SD pacaran hadirin, manggilnya Umi Abi. Ya, luar biasa. Ini milenial Gen Z ini. Iya kan generasi Gen Z ya luar biasa. Jadi Ramadan ngajarin sabar gitu tuh. Sifat asli kita apa? Terburu, tergesa-gesa, nggak sabaran. Yang kedua, menurut Al-Quran, yang pertama tadi lemah ya, yang kedua, yang ketiga. Menurut Al-Quran, kita nih manusia sifatnya pelit hadirin. Ada ayat wa kanal insanu qatur, dan adalah manusia sangatlah pelit hadirin. Ramadan ngajarin dermawan. Betul nggak? Bukankah Nabi Muhammad orang yang paling dermawan dan sangat dermawan pas di bulan Ramadan hadirin. Saya mohon maaf, ini hari ke-13. Siapa yang hadir di sini sampai sekarang belum sempat ngasih makan orang berbuka puasa hadirin? Rugi hadirin. Ya enggak? Beli apa kayak air mineral di botol, beli roti hadirin, taruh di masjid musola, kasih orang hadirin.
Ya enggak? Kita puasa pahala plus pahala memberi makan orang berpuasa. Ntar bapak nih kalau buka puasa beli nasi bungkus jangan atuh, beli dua. Atuh buat buka, atuh buat sahur. Ya enggak? Yang buat orang yang mana Ustaz? Ya enggak? Gitu. Kalau teraweh bawa duit tadi nih. Kalau teraweh bawa duit. Nih kotak amal lewat. Ya, gue lupa lagi. Ya enggak? Besok malam, ya gue lupa lagi ya enggak. Kan dia ingat kata Pak Ustadz, senyumanmu nilainya sedekah. Pas kotak amal lewat dia nyengir. Kenapa bang? Enggak kata Pak Ustadz, senyuman sedekah. Pas kotak amal dibuka, isinya senyuman semua. Agak ada duit ya enggak tuh. Yang ceramah salah tuh hadirin. Mohon maaf ya. Kalau Ramadan kita nggak dermawan, kapan mau dermawan? Iya enggak? Kayak begini, kalau Ramadan nggak baca Quran, kapan membaca Quran hadirin? Bukankah di 11 bulan kita lebih sibuk? Betul nggak? Kalau Ramadan kita nggak ke masjid, hadirin, kapan mau ke masjid? Ya hadirin, bukankah Ramadan emang saat kita balik ke masjid, hadirin? Tarawih bersama, ya nggak tuh, ya kan? Ramadan nggak ke masjid, kapan lagi hadirin? Ramadan nggak baca Quran, Ramadan nggak ngasih makan orang, Ramadan nggak terawih, kapan mau terawih? Nggak terawih bang, lagi sibuk Pak Ustadz, ntar bulan Syawal Pak Ustadz. Nggak ada bang, terawih Ramadan banget. Abang Syawal terawih di mana? Ya, nggak ada Pak Ustadz, nggak ada. Terawih sekarang doang Ramadan. Jadi kalau sekarang kita nggak dermawan, kapan dermawan? Iya nggak dari ini? Ya kan? Kalau nggak bisa banyak, boleh nggak dikit? Boleh. Ini syahrus sodakoh bulan Ramadan. Jadi manusia aslinya pelit apa dermawan? Pelit. Ramadan mengajarkan jadi orang yang dermawan. Yang berikutnya, sifat kita manusia aslinya senang berdebat. Kita manusia senang berdebat, hadirin. Berdebat, nggak mau ngalah, ngomong. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala, dan adalah manusia makhluk yang senang jidal. Apa jidal? Berdebat, hadirin. Manusia makhluk yang senang ngapain? Berdebat, senang ngomong. Ramadan ngajarin apaan? Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa puasa itu bukan cuma nggak makan, nggak minum. Puasa juga menahan lisan dari ngomong yang tidak baik, hadirin. Betul nggak tuh? Puasa juga mengajarkan kepada kita bahwa bukan cuma nggak makan nggak minum, nahan mulut dari ngomong yang tidak baik, hadirin. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, man lam yada qaula zur. Siapa orang yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan keji, Allah tidak perlu puasanya. Meskipun dia nggak makan, meskipun dia nggak minum, hadirin. Kan orang, ada nggak orang udah salah ngotot, hadirin? Ada nggak, hadirin? Kemarin saya ceritain tuh. Saya bulan Februari pergi umroh ya. Ada nenek-nenek sama nenek-nenek berdebat, hadirin. Saya tanya dulu, ibu kota Saudi Arabia apa? Riyadh ya, Riyadh. Kata nenek pertama sama temannya berdua tuh, kan ibu kota Saudi Mekah. Nah, teman, bukan Pok, Madinah Pok. Kata pertama, demi Allah dah Mekah. Bukan Pok, Madinah. Dua-dua ngaco dia, tapi nggak ada yang mengalah gitu. Mekah Pok, tanya Ustadzah, apa entat? Kairo. Yang aja Kairo, hadirin. Iya nggak tuh? Kenapa? Jadi begini, Ustadz, Kairo bukan Turki. Ya, makin ngaco, hadirin. Ya, saya pulang aja dah. Ya, gitu. Kadang-kadang sekarang orang di grup WA debat, ada nggak, hadirin? Pepesan kosong, hadirin. Ya nggak? Daripada kita puasa ngomong ngaco, mendingan diem. Wahai para netizen, Nabi berpesan 14 abad yang lalu. Apa kata Nabi? Fal yakul khairan aw liyasmut. Kalau mau komen, komen yang baik. Kalau nggak bisa, mendingan diam, hadirin. Gitu. Sekarang orang banyak bermasalah gara-gara komen, betul nggak tuh? Kan pernah saya bilang, orang zaman sekarang baca berita judulnya doangan. Baca judul, share. Dan itu, komen. Temen update status langsung, komen, hadirin. Ya nggak tuh? Temen update status, mantap, mantul, lanjutkan. Ternyata berita duka cita. Mohon doa, nenek saya wafat, mantap. Lanjutkan. Ini orang gila, masa nenek gue meninggal mantap ya guys. Jempol 3, tak 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 tak. Kita sekarang tuh kadang-kadang nggak baca berita, hadirin, ya nggak nih? Langsung share. Tidak semua yang kita baca itu benar. Tidak semua yang kita lihat itu benar, hadirin. Apalagi di medsos, hadirin. Betul nggak tuh?
Ya kan, kalau dalam ilmu mantik tuh ilmu kalam ya, al khabaru yahtamilu sidq wal kazib. Yang namanya berita mungkin benar, mungkin salah. Benarnya 50%, salahnya 50% hadirin. Maka jangan jangan komen sembarangan. Ya pernah saya bilang tuh, orang zaman sekarang kan lagi sekali lagi rame berita korupsi ya. Ada rumah gedong nih, orang kaya, langsung komen. Ini gue yakin koruptor nih. Siapa tadi merah tuyul hadirin? Jangan nggak tahu ya. Dia bukan koruptor. Siapa tadi merah tuyul hadirin. Dia bukan koruptor hadirin. Nggak boleh ngomong sembarangan gitu maksudnya. Kondangan, kondangan, kondangan. Pengantin perutnya gendut. Langsung komen, gue yakin kecelakaan. Dia bilang. Itu kan nuduh dia berzina, hadirin. Betul nggak? Kalau pengantin nggak suka ngadu ke pengadilan agama dalam Islam tuh, yang ngomong sembarangan dicambuk 80 kali, hadirin. Gitu tuh. Gara-gara ngomong, tapi dia hamil, Ustaz. Kenapa kalau dia hamil? Masalah, hadirin. Siapa tahu akad nikahnya 6 bulan yang lalu. Pestanya sekarang. Boleh gak? Tapi kok saya nggak tahu, Ustaz. Emang lu siapa? Emang semua orang mesti lapor sama antum? Emang antum siapa nih? Emang semua orang mesti lapor sama kita, hadirin? Jangan ikut campur urusan orang, hadirin. Ya nggak tuh? Kita kan suka ngorek-ngorek, ya nggak tuh? Urusan orang. Kayak suami istri di ruang tamu tuh ngobrolin tetangganya. Bang, dia lihat jemuran tetangga. Masa tetangga nyuci kotor banget? Bilangin, bang, tetangga kalau nyuci yang bersih gitu. Tetangga nyuci baju kotor banget. 2 hari kemudian di tempat yang sama, udah bersih tuh. Udah dibilangin ya bang, tetangga nyuci. Neng, yang kotor kaca rumah kita. Itu kaca udah abang elap. Ini selama ini itu orang nyucinya, yang kotor apaan? Kaca rumah kita. Yang kotor hati kita kadang, hadirin. Ya nggak tuh? Kalau hati kita kotor, ngelihat orang jelek aja, hadirin. Ya nggak tuh? Ya kan? Tapi kalau kita, apa namanya ini, hati kita bersih, sama orang nggak ada masalah, hadirin. Ada orang yang hatinya hasad, dengki, ada nggak tuh? Apapun yang kita lakukan jelek aja tuh. Nah, aslinya manusia senang apain? Berdebat, ngomong. Ramadan ngajarin tahan lisan. Kalaupun bicara yang baik, hadirin. Bapak nih ntar mungkin pulang kerja, istri menghidangkan makanan. Puji, Pak. Istriku, kamu enak banget sih masak. Aku GoFood, Bang. Oh, GoFood. Pantesan enak. Tumben. Biasanya anyep. Ini kemarin saya nonton di Instagram. Ada di Amerika Serikat tuh, ada Ustaz lupa Syekh siapa tuh dicerita. Ada suami hadir di pengajian. Kata Syekhnya, bapak-bapak, kalau istri menghidangkan makanan, makan yang lahap. Berikan pujian kepada istrimu agar dia senang. Akhirnya dia pulang ngaji, istrinya makanan, dia makan lahap tuh. Mahal gitu kan, dia puji. Aku belum pernah makan makanan seenak ini. Ini yang terenak yang pernah aku makan. Kata istrinya, bang, kita nikah udah 20 tahun, nggak pernah bang muji-muji. Sekalinya tetangga nganter, kamu puji-puji bang. Ternyata ini makanan tetangga yang nganter. Berantem lagi akhirnya. Salah lagi suami. Emang kita suami tempat salah. Jadi curhat begitu. Kita suami tempat salah. Nggak pernah benar kita suami. Jadi curhat begitu. Jadi bagus kan memuji, hadirin? Muji, bagus, hadirin. Menghina jangan. Udah banyak gini. Pernah nggak saya bilang tuh, kadang-kadang anak kita gembirakan orang, hadirin. Bapak pernah nggak anaknya ngasih tebak-tebakan sama bapak? Kan kadang anak kita kan dari sekolah dapat tebak-tebakan, hadirin. Tebakan jadul, hadirin. Kita udah tahu, pura-pura nggak tahu aja. Pernah kan ya gitu ya? Ya, ayah, bis apa yang enak? Kan biskuit ya. Kita pura-pura nggak tahu, apa ya nak? Ayah nggak tahu apa ya nak? Jawabannya biskuit. Ya Allah, ayah nggak tahu nak. Dalam hati, WK. Wah, jadul, hadirin. Cuman kalau bapak langsung jawab, anak kecewa nggak tuh? Bapak tahu nak biskuit, ya bapak tahu gitu. Buat kita tebakan lama, buat anak kita, dia baru dapat di sekolah, hadirin. Baru pulang, ayah, binatang apa yang kaya raya? Kan beruang ya. Itu jadul banget, hadirin. Jangan jawab, apa ya nak? Ayam nak? Bukan ayah. Apa dong? Beruang, ya ampun. Ayah nggak kepikiran sama sekali. Dalam hati itu, WK. Jadul ya tuh.
Tapi itu anak girang hadirin. Girang, yes, gitu, yes. Bapak nggak tahu dalam hati. Oh, no, no. Itu mah tahun jebot ya kan. Gue udah tahu ya kan. Tapi beda girang hadirin, beda girang. Ini tebakan lama dah, saya ulangi sekali lagi, Bapak tahu kan ya? Kalau tahu pernah nggak tahu aja ya. Binatang apa yang pintar dagang? Bapak hadirin? Bapak tahu ya Bapak aja ya. Jawabannya kuda. Kok kuda? Kuda kalau jalan atau kerak gitu hadirin, iya enggak? Udah banyak yang bikin nangis hadirin, betul nggak? Udah banyak yang bikin kecewa, ya nggak? Udah banyak yang gembirakan orang, ya nggak? Ngomong yang baik hadirin. Saya ini mohon maaf ya, kan katanya orang Eropa, orang Amerika tuh kalau ketemu tuh memuji, you are so nice, you are so handsome, rambut kamu tuh bagus, gitu hadirin. Ya nggak? Ketemu di kantor nih, Pak, Bapak rapi gitu, Bapak gitu dipuji hadirin. Kita 2 tahun pandemi nggak ketemu ya, 2 tahun nggak ketemu, pas ketemu antum punya iteman lah. Lu kagak mandi ya? Lu 2 tahun kagak mandi. Kok makin jelek aja sih lu? Jangan hadirin. Puji. Kan Bapak di kantor ketemunya nggak? Memuji pakai Bapak pernah makin keren Pak, bagus penampilannya gitu. Kita punya anak buah, kerja kamu nih bagus, saya senang gitu. Bagus nggak sih memujian? You look beautiful. You like artis, ya kan? Oh, Ustadz saya pernah tuh. Ustadz, kayak artis Pak Ustadz. Siapa Pak? Mat Solar. Artis juga nih, nggak apa-apa juga. Mat Solar Pak Ustadz aja. Kang bubur naik haji gitu. Hancur. Berikan pujian hadirin tentunya nggak. Udah banyak yang bikin nangis ya nggak hadirin. Puasa ngajarin kita bukan cuma nggak makan nggak minum, tapi tahan mulut dari ngomong yang tidak baik hadirin. Sekarang ngomong bukan cuma pakai mulut, pakai tangan ya nggak nih? Ini kan WA kan? Ya nih sekarang medsos ya nggak nih? Jangan komen sembarangan hadirin. Daripada kita ngejek, bagusnya ngapain? Memuji, bagus postingan kamu. Kalau sempat teman kita posting, like hadirin, like. Jadi girang hadirin. Ya enggak? Tapi jangan baper, Bapak posting nih foto. Ada akhwat nge-like. Apa dia depan sama gue? Setiap gue posting dia like. Bapak-bapak ada bapernya enggak? Yang terakhir, sifat manusia kata Quran yang bilang nih, manusia itu sifatnya kurang bersyukur. Ada ayat wa qalilun min ibadiyas syakur. Apa artinya? Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Di ayat lain walakinna aktsaron nasi la yashkurun. Artinya kebanyakan orang tidak bersyukur. Yang bersyukur banyak apa dikit? Dikit. Mayoritas ngapain? Tidak bersyukur. Ramadan ngajarin bersyukur. Kata para ulama, as-saumu tadzkirun bin ni'mah. Puasa sebagai cara mengingat nikmat. Begini teorinya. Manusia tuh kalau sering mendapatkan nikmat, lama-lama nggak sadar kalau itu nikmat. Makanan nikmat bukan? Nikmat. Minuman nikmat bukan? Nikmat. Karena dengan gampangnya kita makan, minum, kadang-kadang kita buang-buang makanan, buang-buang minuman. Ya nggak hadirin? Ya kan? Kenapa? Orang makanan banyak, minuman banyak, hadirin. Kalau Bapak searching di Google tuh, negara yang paling banyak buang-buang makanan, nomor 1 Saudi Arabia, nomor 2 Indonesia, nomor 3 Amerika Serikat, nomor 4 Uni Emirat Arab. Sebagai 4 teratas negara yang paling banyak buang-buang makanan hadirin. Kan kadang-kadang ada acara di kantor, di masjid, beragam tempat, dibagikan air mineral di gelas. Ada nggak tuh? Atau di botol hadirin. Diminum sedikit, sisanya banyak. Terus diapain? Buang hadirin. Ya enggak? Saya kadang-kadang bilang, Pak, habisin Pak air Pak. Udah kenyang Pak Ustadz. Terus siapa yang habisin Pak? Panitia Pak Ustadz. Kembung panitia hadirin. Ini kadang-kadang lagi buka puasa bersama banyak acara. Kadang-kadang saya sedih hadirin dah. Ya enggak? Orang ngambil makanan nggak dihabisin, ada nggak tuh? Ya enggak? Gini, karena nikmat tuh banyak, orang jadi buang-buang hadirin tuh. Ya enggak? Saat kita puasa, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Nggak ada makanan, nggak ada minuman. Pas lagi puasa, apa juga enak hadirin. Jam segini hadirin nih. Tahu nggak karet gelang yang kuning tuh? Di piring, kayak Indomie hadirin. Tuh karet gelang numpuk tuh. Mie apa ya? Halo. Orang kalau lagi puasa, apa juga
Enak, bapak dah kalau jam segini ngeliat tukang jajanan, beli buat buka, ya kan itu. Lapar mata hadirin, begitu maghrib makan dikit, hilang udah gitu tuh. Kita suka buang-buang makanan. Bapak secek di Google tuh, negara yang paling banyak buang makanan, Indonesia nomor 2 hadirin. Kadang ada tuh kondangan tuh, orang kan prasmanan itu yang suka ayam ngambilnya ayam, yang senang ikan ngambilnya ikan, yang mau makan daging ngambilnya daging. Nih semua diratain hadirin. Nasi, ayam, ikan, sayur sop, asinan, krecek, sambal kentang, paling ujung kuah baso di ujung diguyur. Diaduk. Sayur apanya ya? On. Akhirnya dimakan nggak hadirin? Agak ditaruh di bawah. Ya Allah, kadang-kadang itu kan petani nanam padi nih. Itu berbulan-bulan hadirin. Emang itu daging gratis hadirin? Iya nggak tuh? Saya pernah kondangan sama istri. Istri saya ngambil daging, kok kagak dihabisin? Kan saya ustaz hadirin. Saya bilang dari sayang. Gitu, lengkoas katanya. Pantesan istrinya kagak makan, ya nggak? Di prank, wah, ya kan? Besok lebaran nih, lebaran. Di ruang tamu kita, hampir semua kita di ruang tamu lebaran, pasti ada air mineral di gelas. Ada nggak, hadirin? Ada tamu datang nih. Air mineral. Pakai sedotan ya. Cek, minum dikit. Sisa banyak. Diapain hadirin? Orangnya pulang ya, dibuang hadirin. Besok tulisin di ruang tamu. Kalau minum, habiskan. Atau jangan diminum sama sekali. Tamu gemeteran hadirin. Gitu hadirin. Pak, kalau minum habisin Pak. Gitu. Kalau nggak usah minum. Gitu hadirin. Kan emang itu air gratis hadirin. Emang gratis tuh. Beli hadirin. Dengan gampangnya kita mendapatkan nikmat, kita buang-buang nikmat hadirin. Wa qad tu'rafun ni'matu bizawaliha. Yang namanya nikmat baru terasa kalau udah nggak ada. Pas nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya Allah. Jam segini nih, ngeliat air setengah gelas bekas sahur kita ngabisin. Kenapa semalam gua ngabisin gitu hadirin? Ya enggak? Jadi orang tuh kalau puasa hadirinnya nggak baru terasa makanan, minuman nikmat nggak hadirin? Saya tanya, kesehatan nikmat bukan? Jaga kesehatan hadirin. Kita kalau sakit nggak bisa kerja, betul nggak? Mata bisa ngeliat nikmat, jangan sembarangan kucek-kucek nih. Ya nggak, mahal hadirin. Telinga bisa mendengar nikmat bukan? Jangan sembarangan korek-korek bapak-bapak kadang nih. Korek kuping kunci motor hadirin. Kalau nyala ngeng. Emang metik hadirin. Emang metik ya gak? Bahaya. Coba kalau gendang telinga pecah hadirin. Mahal hadirin. Bahkan jangan kan pakai cotton bud aja dokter tidak menganjurkan. Iya enggak tuh? Kan katanya tuh dia bersih sendiri tentunya enggak tuh. Jangan mungkin jangan sering-sering ngorek kuping hadirin. Jadi rusak kan, jadi lecet kan gitu. Nikmat itu baru terasa kalau sudah tidak ada. Maka puasa sebagai pengingat nikmat. Aslinya kita nggak bersyukur. Mudah-mudahan habis Ramadan jadi orang yang bersyukur. Ini kira-kira kata para ulama makna la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa. Yang tadinya kuat, yang tadinya lemah jadi kuat. Tadinya tergesa-gesa jadi orang yang sabar. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Yang tadinya suka ngomong sekarang lebih bijaksana hadirin. Yang tadinya suka menghambur-hamburkan makanan, minuman hadirin, sekarang lebih hemat hadirin. Dan ini kebetulan mungkin dikit lagi kan mau lebaran nih, dapat THR, jangan boros hadirin. Ya enggak? Kan kita kadang nih mentang-mentang ini ya, kan jangan boros, ditabung, baik itu bagus ditabung hadirin. Jadi supaya jangan berlebihan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah ini. Mendapatkan hikmah, ada perubahan daripada karakter kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf hadirin, selamat berpuasa, bermaghrib sampai berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.